Kerajaan Tarumanegara adalah salah satu kerajaan Hindu tertua di Nusantara yang berdiri pada abad ke-4 Masehi. Kerajaan ini terletak di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat, dan menguasai hampir seluruh wilayah Jawa Barat saat ini. Nama Tarumanegara berarti, negeri air, atau negeri sungai, yang menunjukkan hubungan erat antara kerajaan ini dengan sumber daya air. Pendiri kerajaan Tarumanegara adalah Raja Diraja Gurujaya Singawarman, seorang maharesi atau pemuka agama dari India. Ia datang ke Nusantara karena kekacauan dan penjajahan yang terjadi di India oleh Maharaja Samudragupta dari Kerajaan Magadha. Ia mendirikan kerajaan ini pada tahun 358 Masehi dan memerintah hingga tahun 382 Masehi. Ia digantikan oleh putranya, Dharmayawarman, yang berkuasa hingga tahun 395 Masehi. Puncak kejayaan kerajaan Tarumanegara terjadi pada masa pemerintahan Raja Purnawarman, yang memerintah dari tahun 395 hingga 434 Masehi. Ia adalah raja yang bijaksana dan berwibawa, yang berhasil mengembangkan wilayah kekuasaannya hingga mencapai 48 kerajaan daerah. Ia juga melakukan banyak pembangunan, terutama di bidang irigasi dan pengendalian banjir. Ia memerintahkan pengerukan Sungai Citarum pada tahun 419 Masehi, yang merupakan salah satu proyek terbesar dalam sejarah Nusantara. Ia juga membuat 7 prasasti yang menjadi sumber sejarah utama tentang kerajaan Tarumanegara. Prasasti-prasasti tersebut adalah Prasasti Tugu, Prasasti Ciarutan, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Jambu, dan Prasasti Lebak. Setelah kematian Purnawarman, kerajaan Tarumanegara mulai mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain, munculnya perpecahan di dalam kerajaan, terutama pada masa pemerintahan Kertawarman 561 hingga 628 Masehi. Beberapa daerah taklukan mulai memberontak dan melepaskan diri dari kekuasaan Tarumanegara. Munculnya ancaman dari kerajaan-kerajaan pesaing, seperti Kerajaan Kalingga di Jawa Tengah, Kerajaan Sriwijaya di Sumatera, dan Kerajaan Chenla di Kamboja. Kerajaan-kerajaan ini bersaing dengan Tarumanegara dalam hal perdagangan, politik, dan agama. Munculnya pengaruh agama Buddha yang semakin kuat di Nusantara, yang menggeser dominasi agama Hindu yang dianut oleh Tarumanegara. Hal ini terlihat dari peninggalan-peninggalan arkeologis, seperti arca-arca Buddha dan candi-candi Buddha yang berasal dari abad ke-6 dan ke-7 Masehi. Kerajaan Tarumanegara akhirnya runtuh setelah kematian Raja Linggawarman pada tahun 669 Masehi. Ia tidak memiliki putra, melainkan 2 putri, yaitu Manasih dan Subakancana. Kedua putri ini kemudian menikah dengan raja-raja dari kerajaan lain, yaitu Kerajaan Galuh dan Kerajaan Kalingga. Dengan demikian, kerajaan Tarumanegara berakhir dan digantikan oleh kerajaan-kerajaan baru yang muncul di Jawa Barat, seperti Kerajaan Sunda, Kerajaan Galuh, dan Kerajaan Pajajaran. Kehidupan masyarakat pada zaman kerajaan Tarumanegara memiliki beberapa ciri khas, antara lain. Masyarakat terbagi menjadi 3 kelas sosial, yaitu bangsawan, rakyat biasa, dan budak. Bangsawan adalah kelompok yang memiliki kedudukan dan kekuasaan tertinggi, rakyat biasa adalah kelompok yang berprofesi sebagai petani, nelayan, pedagang, dan pengrajin, dan budak adalah kelompok yang menjadi milik bangsawan atau raja. Kaum Brahmana memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat, karena mereka adalah pemuka agama Hindu yang melaksanakan berbagai upacara korban dan ritual keagamaan. Kaum Brahmana juga mendapat perlindungan dan penghormatan dari raja dan bangsawan. Perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang sangat aktif di kerajaan Tarumanegara, baik dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara maupun dengan negara-negara asing, seperti India dan Cina. Kerajaan Tarumanegara dikenal sebagai Tolomo oleh Cina,
dan memiliki hubungan dagang yang baik dengan dinasti Tang. Kepercayaan masyarakat pada zaman kerajaan Tarumanegara adalah campuran antara agama Hindu, Buddha, dan animisme. Agama Hindu beraliran Wisnu, yang menghormati Dewa Wisnu sebagai dewa tertinggi. Agama Buddha beraliran Mahayana, yang mengagungkan Bodhisattva sebagai pencerahan tertinggi. Animisme adalah kepercayaan terhadap roh-roh alam dan leluhur. Pendidikan dan peradaban masyarakat pada zaman kerajaan Tarumanegara mencerminkan pengaruh budaya India. Hal ini terlihat dari penggunaan bahasa dan aksara Sanskerta, pembuatan prasasti-prasasti, arca-arca, dan candi-candi, serta penerapan sistem kalender Saka. Demikianlah kisah legenda awal mula berdirinya kerajaan Tarumanegara. Jangan lupa untuk sahabat Surya agar terus mendukung channel Surya Permata TV ini. Terima kasih, sampai jumpa di kisah legenda berikutnya.